Lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik ya, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan, dilancarkan rezekinya, semoga bisa mendengarkan, mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, ini adalah taman tanaman tebu, teman-teman semua. Tentu saja tidak asing dengan tanaman tebu karena tebu hampir digunakan ya di Indonesia atau mungkin di beberapa negara Asia. Saya katakan beberapa karena memang ada beberapa yang tidak suka dengan tebu ya, ataupun yang tidak suka dengan bukan tebunya tetapi gulanya, karena ini hasilnya nanti adalah diambil gulanya ya. Nah, di Indonesia hampir kebanyakan eh, teman-teman di Indonesia, warga di Indonesia adalah selain dia dibuat untuk minuman, tetapi juga sekaligus untuk memasak. Jadi kalau setiap kali memasak ada campuran selain garam, ada tambahan sedikit gula, ya, ada sedikit gula. Walaupun sekarang kita gunakan juga ada yang memakai gulanya gula merah, ya, gula merah atau gula kelapa atau gula aren. Ya, tetapi ada juga yang masih menggunakan gula tebu sebagai tambahan dalam masakan mereka. Ya, nah, mitra-mitra teman-teman semua, ya, saya ulang lagi, kita semoga dipanjangkan umurnya dan panjang umurnya yang panjang barokah ya. Semoga umur panjang tapi barokah, bukan panjang umurnya tapi sakit-sakitan, tetapi kita barokah dan bisa bermanfaat untuk banyak yang orang lain. Kemudian selalu jaga kesehatan, selalu menjaga kesehatan, selalu tetap pakai masker karena masih dalam situasi pandemi yang masih belum berakhir. Dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ya, keluarga besar kita, ataupun lingkungan kita. Ya, kita sekarang berada di PT Natural Nusantara, di lantai 2, di Jalan Siliwangi nomor 72, ya. Ini di Jalan Ring Road Barat, ini adalah nama jalan yang dahulu ya, nama jalan yang dahulu adalah Jalan Ring Road Barat nomor 72 ya. Nomor teleponnya masih tetap, faxnya masih tetap, alamat emailnya masih tetap, websitenya masih tetap. Hanya nama jalannya sekarang berganti dengan nama jalan yaitu Jalan Siliwangi 72. Kalau dulu kan Ring Road Barat ya, sekarang jalan yang eh, jalan baru namanya Jalan Siliwangi nomor 72. Dan ya, ini barangkali kalau ada teman-teman yang masih belum mengenal saya, nama saya adalah Adi Nugroho. Ya, biasanya saya mengawal untuk produk-produk agro dan latar belakang saya adalah saya pernah di sebuah perkebunan ya, baik HTI maupun di kelapa sawit ya. Kemudian kita pernah di BUMN dan terakhir saya kurang lebih 15 tahun di PT Natural Nusantara ini. Nah, teman-teman, mitra-mitra, tanaman tebu ini rata-rata produktivitasnya adalah di lahan sawah sekitar 95 ton per hektar dan di lahan tegalan sekitar 75 ton per hektar dengan angka rendemenya 7,3 sampai 7,5. Pertanian tebu di Indonesia ada dua basis ya. Yang pertama adalah tebu di lahan kering dan tebu di lahan basah. Dari segi produktivitasnya, lahan basah bisa menghasilkan 80 sampai 120 ton per hektarnya, sedangkan pada lahan kering 70 sampai 80 ton tebu per hektarnya ya. Nah, syarat tumbuh tanaman tebu ini rata-rata di daerah tropika maupun subtropika yaitu antara 190 lintang utara dan 350 lintang selatan ya, dengan isotermnya 20 derajat Celcius ya. Kondisi tanahnya yang baik adalah tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Artinya akar memerlukan sensitif ya terhadap kekurangan udara dan pengairan drainase harus diperhatikan. Artinya dia tidak tahan terlalu lama tergenang ya. Ini drainase perlu diperhatikan ya. Akar butuh udara, butuh oksigen ya. Karena ini tanaman tebu cukup sensitif terhadap air ya. Kalau terlalu basah tentu saja pertumbuhan dan perkembangan tebu kurang begitu baik. Ini sekali lagi saya sampaikan pentingnya pada budidaya tanaman tebu adalah drainase yang baik, yaitu sekitar 1 meter agar memberikan peluang akar menyerap air dan unsur hara atau pupuk yang kita sebarkan atau yang kita taburkan atau yang kita kocokan pada lapisan yang lebih dalam sehingga pertumbuhan tanaman pada musim kemarau tidak terganggu ya. Jadi drainase menjadi hal yang perlu dan penting.
Kemudian tanaman tebu dapat tumbuh baik, ya, tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah-tanah seperti aluvial, grumusol, latosol, regusol dan sebagainya. Dan tentu saja ketinggiannya antara 0 sampai 1.400 meter di atas permukaan air laut. Nah, yang sesuai adalah di ketinggian 500 meter, ya, kurang lebih sekitar itu. Ya, walaupun bisa antara 0 sampai 1.000 sampai 400, tetapi yang paling sesuai, paling efektif dan efisien serta yang menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tebu yang baik dan optimal adalah di ketinggian kurang lebih sekitar 500 meter di atas permukaan air laut. Kemudian kita lihat dari sisi kemiringannya kurang lebih kita sekitar 10% ya, pada tidak lebih dari 8% ya kemiringannya, walaupun bisa sampai ke 10% ya untuk areal yang dilokalisir. Nah, kondisi lahan yang terbaik untuk tebu biasanya berlereng panjang, rata dan melandai sampai 2% ya, ini kurang lebih. Dan apabila tanahnya ringan bisa sampai kemiringannya 5% ya. 2% pada tanah yang ringan, 5% pada tanah yang berat ya, itu kemiringannya. Kondisi yang terbaik untuk yang berlereng, panjang, rata dan melandai. Nah, tanaman tebu, teman-teman semua pengen mendapatkan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun ya. Nah, curah hujan rata-ratanya 2000 mili per tahun. Itu yang diharapkan tanaman tebu. Sementara untuk yang di dataran tinggi kurang lebih sekitar 1.500 sampai 3.500 mili per tahun. Hampir mirip seperti tanaman kelapa sawit ya, mirip. Ya. Suhu yang cocok adalah sekitar 21-32 derajat. pH-nya rata-rata yang diinginkan oleh tanaman tebu antara sekitar 5 sampai 6. Ya, artinya tidak harus angka ke-7 atau normal. Jadi cukup 5 sampai 6 dia sudah bisa ditanam di pH sekian. Kemudian tanaman tebu ini yang perlu diperhatikan, jadi dia tidak terlalu suka dengan adanya naungan ya. Tentu saja dia butuh sinar matahari yang langsung atau penyinaran matahari kurang lebih sekitar 12 hingga 14 jam per harinya ya, per harinya. Jadi ini hampir terbuka ya, terbuka. Kalau terlalu ternaungi maka tanaman tebu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kurang begitu bagus. Kemudian angin dengan kecepatan kurang dari 10 km per jam di siang hari ini memberi dampak yang positif. Jadi kalau di daerah-daerah misalnya daerah pantai atau mungkin daerah-daerah tertentu yang anginnya kencang, ya ini untuk untuk pertumbuhan dan perkembangannya mengalami dampak yang kurang baik untuk pertumbuhan tebu. Ya. Nah, ini adalah beberapa syarat pertumbuhan tanaman tebu sesuai dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemilihan lahan tadi kurang lebih seperti itu, yang hampir sama. Kedalaman olah tanah efektif adalah 50 cm, tekstur yang diinginkan adalah lempung dan lempung berpasir, dan lempung berdebu, jadi hampir semua jenis tanah masih bisa di sini tekstur tanah. Kemasaman tanahnya bisa antara 4,5 sampai 7,5 ya. Ya, tapi idealnya 6 sampai 7, jadi 5 sampai 6 pun jadi juga masih bisa. Kemudian kesuburan tanahnya adalah seperti yang tertera adalah N totalnya adalah sekitar 1,5 ppm. Nah, ketinggiannya tadi sudah saya sampaikan 0, sampai 1.400 meter di atas permukaan air laut. Yang rata-rata adalah sekitar 500 yang potensi yang tumbuh dan berkembang lebih baik di situ di angka ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Kemudian curah hujannya ideal adalah 2000 mm per bulan atau tadi saya sampaikan adalah 2000 ya 2000 mm per tahun ya, kurang lebih. Kemudian intensitas penyinarannya ya ini membutuhkan sekitar 12 jam per harinya. Artinya kalau ini penyiramannya rendah maka fotosintesnya terhambat, jumlah tunasnya sedikit, otomatis pembentukan gulanya menjadi rendah. Suhunya ideal adalah 24 sampai 30 dan perbedaan suhu siang dan malamnya tidak terlalu jauh atau sekitar di bawah 10 derajat. Ya. Kemudian kelembapan udara yang diinginkan ya
yang tidak membentuk kabut. Jadi kalau tertinggi terbentuk kabut menghalangi sinar matahari, ini menghambat fotosintesa, ini menghambat pertumbuhan tanaman tebu. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, mitra-mitra semua, ini adalah tanaman tebu yaitu Saccharum officinarum, genusnya adalah Saccharum dan seterusnya sampai divisi Spermatophyta. Ini buat teman-teman yang memahami atau mungkin mengenal secara biologinya adalah seperti ini ya. Nah, sahabat dan teman-teman semua, ini saya mulai satu persatu mengenalkan kepada teman-teman semua mengenai karakteristik daripada tanaman tebu. Tanaman tebu yang kita lihat adalah batangnya, diambil batangnya. Nah, batang ini berdiri lurus dan berruas-ruas yang dibatasi dengan buku-buku. Ya, artinya tanaman ini memiliki ruas dan yang dibatasi oleh buku. Ya, kemudian diameter batangnya rata-rata 3 sampai 5 cm ya, dengan ketinggian batangnya antara 2 sampai 5 meter dan tidak bercabang ya. Sekali lagi tidak bercabang. Jadi tanaman ini cuma lurus, berdiri lurus, ada ruasnya dibatasi dengan buku. Kira-kira adalah seperti ini, adalah batangnya, ada ruasnya, ada bukunya, dan memanjang tanpa cabang. Ya. Kemudian akarnya, ini akar adalah termasuk akar serabut yang tidak terlalu panjang, yang tumbuh dari tunas, cincin tunas anakan ya, cincin tunas anakan. Jadi setiap ada cincin tunas anakan maka berpeluang memiliki akar. Ya, pada fase ini pertumbuhan batang terbentuk pula akar bagian yang atas dan pemberian tanah sebagai tempat tumbuhnya. Jadi begitu nanti cincin tunas anakan ini mengenai tanah, maka terbentuk akar di bagian itu dan nanti akan menempel pada tanah dan akan tumbuh tanaman tebu. Nah, kemudian kita lihat pada daunnya, yaitu daunnya membentuk busur panah seperti pita ya, berselang-seling kanan kiri, berpelepah seperti jagung dan tidak bertangkai. Tulangnya sejajar, di tengahnya berlekuk ya. Dan tepinya kadang-kadang bergelombang serta ada bulu yang keras. Jadi kadang-kadang kenapa kita gatel, karena ada bulu-bulu yang agak keras di tepi-tepi daunnya ya. Kemudian bunga tebu itu berupa malai yang panjangnya kurang lebih sekitar 50 sampai 80 cm. Ya, bunga ini memang tentu saja tidak kita harapkan karena begitu kita keluar bunga, maka rendemennya bisa turun, kemudian pertumbuhannya mulai berbalik. Jadi proses fotosintesa tadi seharusnya dia menghasilkan gula, ternyata gulanya nanti akan dipakai untuk pembentukan bunga. Jadi rendemennya turun, kadar guranya juga tentu saja turun ya. Yang ini tentu saja tidak diharapkan ya, bunga ini ya. Terdapat pula benang sari putih dan dengan 2 kepala putih serta bakal biji ya. Ini adalah bunga daripada tanaman tebu. Kemudian buah tebu ya, buah tebu itu ada seperti padi memiliki biji yang ada lembaganya ya. Jadi biji tebu itu bisa ditanam untuk mendapatkan jenis baru yang biasanya untuk mendapatkan persilangan yang lebih unggul. Jadi penanaman tebu yang ingin mendapatkan persilangan tentu saja kita mengambil dari buah tebu ya, seperti bijinya kecil-kecil ya, tapi jarang kita lihat sampai berbunga, sampai berbuah karena rata-rata petani-petani tebu hanya kepingin mendapatkan adalah batang tebunya yang nanti akan diolah di pabrik gula untuk diambil gulanya. Nah, ini adalah beberapa kesesuaian varietas ya, beberapa kesesuaian varietas yang bisa berdasarkan tipologi atau wilayahnya. Ada PS881, PS8863, PSCO 903, yaitu tingkat kemasakan varietas untuk di awal. Kemudian ada yang di awal tengah, ada yang tengah, ada yang lambat. Jadi ini ada beberapa kesesuaian varietasnya yang berdasarkan kemasakan, tipe kemasakannya, karena ada yang awal tengah, ada yang lambat. Jadi bervariasi ya. Variasi yang lain ada kemasakan tadi yang masa awal ini biasanya kurang lebih 8 sampai 10 bulan. Sedangkan varietas yang sedang atau masa yang tengah itu sekitar 10 sampai 12 bulan atau setahun ya kurang lebih. Sementara yang varietas dalam atau yang masaknya lambat mencapai kurang lebih sekitar 12 bulan ke atas. Artinya di atas 1 tahun ya untuk beberapa varietas yang ada di tipologi wilayah tadi. Ya.
Kemudian yang varietas-varietas unggul ya, yang untuk produksi di lahan sawah ataupun yang di lahan tegalan itu ada SK Menteri ya, yang bisa kita lihat di sini yang bisa kita lihat kayak Bidang Kencana PS864, PS865 ya, dari sifat kemasakannya dan dari rendemen ataupun kuintal per hektarnya ya, itu bisa dilihat di tabel ini. Jadi Anda memilih yang mana silakan untuk diperhatikan sifat-sifatnya ya, karena ini ada sifat yang masak awal tengah, tengah sampai lambat, kemudian rata-rata tengah, tengah sampai lambat, jarang yang awal ya. Ini ada PSBM 901 tapi ini juga agak jarang, yaitu di awal sampai tengah ya. Tapi rata-rata yang banyak dipakai adalah ada beberapa yang lain ya, bidang kencana dan sebagainya. Dan ada jenis-jenis yang baru yang barangkali belum saya update ya, barangkali di situ ada, mungkin kita bisa berbagi informasi buat teman-teman kita. Kita semua bisa share kepada kita untuk kita bagikan juga kepada teman-teman yang lain. Nah, pada saat penanaman tentu saja kita memerlukan bibit tebu. Nah, standar bibit tebu yang kita butuhkan adalah memiliki daya kecambah di atas 90%, segar, tidak berkerut, dan tidak kering. Panjang ruasnya kurang lebih sekitar 15-20 cm dan tidak ada gejala hambatan pertumbuhan. Diameter batang yang diharapkan adalah di atas 2 cm dan tidak mengkerut atau mengering. Kemudian kita juga mengharapkan bibit yang baik adalah mata tunas yang masih dorman, segar dan tidak rusak. Kemudian primordia akarnya belum tumbuh dan tentu saja kita harus bebas dari penyakit pembuluh ya, atau batang pembuluh yang biasanya ada di bagian tengah-tengah itu. Jadi kita hindari untuk yang penyakit pembuluh. Nah, ini adalah yang biasanya diambil, dipotong menyilang, kemudian diambil dua mata atau dua tunas ya. Ini seperti itu. Kemudian di lahannya yang kita lakukan adalah pembersihan lahan, yaitu persiapan lahan. Yang pertama adalah bajak pertama, bajak kedua, kemudian garu, kemudian pembuatan kairan ya. Bajak pertama yaitu dengan membalik tanah, memotong kayu dan sebagainya. Kemudian bajak kedua 3 minggu setelah bajak pertama ya, 30 cm bajaknya menyilang. Jadi kita menyilang dari bajak yang pertama. Kemudian setelah bajak pertama, bajak kedua kita lakukan, kita garu, yaitu dengan meratakan bongkahan tanah dan meratakan tanahnya ya. Kemudian terakhir setelah kita bajak pertama, bajak kedua kita garu ya, kemudian kita membuat kairan, yaitu membuat lubang untuk bibit yang akan ditanam dengan jarak memanjang, jarak dari pusat ke pusat yaitu 1,35 sampai 1,5 meter dengan kedalaman 30 sampai 40 cm dan arah operasi pembuatannya kemiringannya maksimal 2%. Nah, ini adalah kira-kira contohnya seperti ini kairan itu ya, kita buat memanjang ya, memanjang dengan adanya lubang di tengahnya ya, yaitu 30 sampai 40 cm ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian selain kita membuat bibit-bibit yang seperti tadi pada tanaman-tanaman tebu, yaitu kita membuat dari potongan-potongan tebu, kita juga bisa membuat pengadaan benih tebu ini yang bermutu, yaitu dengan membuat kultur jaringan ya. Saya rasa juga tidak asing, tetapi ini juga masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Hanya beberapa tempat atau mungkin hanya beberapa yang bisa mengambil atau mendapatkan kultur jaringan ini ya. Kemudian setelah kita dapatkan bibitnya, ya spek daripada bibitnya, maka kita lakukan penanaman, yaitu penanaman bibit tebu per hektarnya. Kurang lebih kita akan membutuhkan sekitar 60 sampai 80 kuintal ya, atau sekitar 10 sampai sekitar 10 mata tumbuh per meter kairan ya. Kita hitung per meter kairan. Ya. Nah, kita sebelum tanam maka perlu diberi perlakuan biasanya adalah sebagai berikut. Seleksi bibit, memisahkan bibit dari jenis yang tidak dikehendaki ya, terutama yang terkena penyakit, ini nomor satu yang kena penyakit. Kemudian sortasi bibit, memilih yang sehat dan benar-benar akan tumbuh ya. Kita memisahkan bibit yang bagian dari atas, bagian tengah dan bagian bawahnya, ini benar-benar kita pisahkan.
Kemudian pemotongan bibit ini kalau bisa pakai pisau yang tajam ya. Pada saat kita memotong bibit, eh, potong dengan pisau yang tajam dan setiap 3 sampai 4 kali pemotongan pisau dicelupkan dengan biasanya kita menggunakan lisol ya dengan kepekatan 20% ataupun dengan yang lain ya, yang untuk antiseptik ya, yang eh, tidak berbahaya ya. Kemudian kita juga memberikan perlakuan air panas atau hot water treatment ya terhadap bibit yang sudah kita rendam dengan air panas ya. Air panas ya kita rendam aja sebentar ya, dan terlalu lama. Kemudian setelah direndam sebentar, kemudian kita masukkan ke air dingin ya. Setelah dengan air panas, kemudian dengan air dingin ya, sedikit sebentar saja. Namun ini juga jarang dilakukan pada teman-teman petani tebu yang barangkali juga mungkin butuh waktu, jadi kadang-kadang sudah dipotong begitu saja terus langsung dibawa ke lahan ya. Ya, ini bisa diperlakukan atau bisa juga dilewatkan ya. Kemudian penanaman ini tadi setelah kita melakukan pemotongan untuk bibit-bibit tadi, kita pilah-pilah, nah kemudian kita lakukan penanaman yaitu dengan cara overlapping, double row atau end to end atau nguntu walang. Bahasa Jawanya adalah nguntu walang, yaitu dengan posisi mata di samping. Tetapi bila hujan yang terlalu tinggi, maka bibit ditanam sebaiknya dengan menggunakan boyong ngambang atau bibit sedikit terlihat ya. Ini adalah istilah-istilah Jawa yang barangkali banyak kita dengarkan ya, atau nguntu walang atau boyong ngambang, yaitu nguntu walang yaitu end to end atau boyong ngambang dengan bibit sedikit yang terlihat. Ini adalah yang overlapping, tumpuk begitu seperti itu. Jadi antara bibit satu dan lainnya di kairannya itu kita taruh di situ, kita tata seperti sedemikian rupa sehingga nanti tunasnya bisa kita lihat apa namanya, kita tinggal tutup dengan tanah seperti ini. Nah biasanya kadang-kadang ini juga kadang disiram yang oleh petani tebu atau mungkin pemilik tebunya. Nah ini bisa ditambahkan langsung di situ supernasa dengan glionya pada saat penyiraman pertama atau nanti pada saat pemupukan setelah 2 minggu setelah tanam ya, nanti kita lihat di pemupukan ya. Disiramkan di sini pada saat sekarang boleh ya, artinya sebelum ditutup kita ambil 1 sendok supernasa, 1 sendok glio dalam gembor 10 liter itu kita aduk, kemudian kita siramkan di sini ya, kita siramkan di sini, kita ratakan ya. Kemudian ini adalah cara double row ya, ini adalah double row berarti tidak tumpuk ya, tidak tumpuk antara batang satu dengan batang yang lain, sehingga dan titik yang batang yang atas dan bawah tidak ketemu, tapi ini adalah jejer double, namanya double jejer ya, 2 bersebelahan. Sedangkan ini adalah overlapping tadi yang saling menutup ya, tunas-tunasnya akan saling berdekatan. Yang ini adalah end to end, artinya ujung ketemu dengan ujung, ujung atas ketemu bawah, ujung atas ketemu bawah, kan begitu seterusnya. Memanjang kayak membuat tarikan suatu tali seperti itu. Nah, pada saat yang seperti ini bisa kita lakukan penyiraman dengan menggunakan supernasa dan glio tadi ya, dengan glio. Ya, kalau kita menggunakan dengan gembor, maka tentu saja gembor yang 10 liter tadi kita ambil 1 sendok supernasa, kita aduk, kemudian campurkan dengan glio, kita aduk, kita ratakan bareng, kemudian kita siramkan pada bibit yang sudah kita masukkan di dalam cairan ini. Ya, bisa kita siramkan di sini. Kemudian untuk penyulamannya, ya penyulamannya kita lakukan setelah 2 minggu dan 4 minggu setelah tanam, ya kurang lebih untuk 2 minggu sampai setengah minggu setelah tanam. Jadi kalau ada bibit yang tidak muncul, maka kita lakukan penyulaman. Ini adalah pemupukannya untuk berbagai kondisi tanah pada tanaman yang baru, karena ini ada pemupukan tanaman yang baru dan pemupukan tanaman yang keprasan. Artinya kalau tanaman yang baru berarti kita baru menanam, kalau tanaman keprasan setelah tanaman tebu dipanen maka kita lakukan keprasan baru kita pupuk lagi. Ya. Ini untuk yang keprasan ya, untuk yang keprasan adalah membutuhkan pupuk-pupuk yang seperti ini, seperti yang tertera di tabel untuk pupuk makronya, yaitu ada urea, ada SP36 ataupun ada KCL. Ini urea bisa kita ganti dengan ZA, SP36 bisa kita ganti dengan KCL kalau tidak ada ya, misalnya gitu. SP36 ya kita pakai ya
TSP, maaf TSP SP36 kita bisa ganti dengan TSP ya. Nah seperti itu, ini adalah berapa kuintal per hektarnya tergantung dari jenis tanahnya ya, kurang lebih pupuk makronya yang kita gunakan adalah seperti dalam tabel. Nah untuk nasanya kita bisa lakukan nanti setelah pemberian ini atau nanti bisa bersama-sama. Yang pertama adalah pemupukan makro ini rata-rata dilakukan 2 kali, baik itu pada tanaman yang baru atau mungkin pada tanaman keperasan. Pada tanaman yang baru, ya, pada tanaman yang baru, maka pemupukan yang pertama dilakukan pada saat tanam, ya, dengan sepertiga dosis urea, 1 dosis SP36 dan sepertiga dosis KCL, ya. Ini seperti itu dan biasanya dilakukan 2 minggu setelah tanam, ya, 2 minggu setelah tanam. Kemudian pemupukan yang kedua ini kita lakukan 1 sampai 1,5 bulan setelah pemupukan pertama dan sisa dosis yang ada, ya, sisa dosis yang ada. Kalau untuk tanaman keperasan, setelah dikepras maka dilakukan pemupukan yang pertama setelah 2 minggu keperasan, ya, dengan dosis hampir sama, sepertiga dosis urea, 1 dosis SP36 dan sepertiga dosis KCL. Kemudian pemupukan yang kedua sisanya diberikan setelah 6 minggu, ya, sisa dosisnya diberikan setelah 6 minggu. Nah untuk nasanya bisa ikut di sini nggak bisa ya, di awal tanam kita berikan di awal, yaitu pada saat untuk tanaman yang baru, yaitu tambahkan saja di pemupukan yang pertama yaitu 2 minggu setelah tanam, kemudian pemupukan kedua setelah 1 bulan setelah tanam ya. Untuk tanaman keprasnya kurang lebih juga sama ya, 2 minggu setelah dikepras dan pemupukan kedua 6 minggu setelah dikepras ya. Nah untuk awal tanam tadi ya ini dosisnya adalah seperti ini. Kita bisa gunakan dengan produk-produk NASA ya, teknologi NASA ini yaitu super nasanya adalah 6-9 kilo per hektar ya, ini adalah per hektar ya teman-teman semua. Kemudian kita bisa gunakan juga yang lain adalah granul 5-7 kilo per hektar ya, 5-7 kilo per hektar. Ya ini diberikan pada saat seperti bareng bersama dengan pupuk makro boleh, atau pada saat waktu di cairan tadi saya ceritakan di cairan, jadi super nasa ditambah dengan glio tadi untuk membantu untuk serangan jamurnya apabila ada serangan jamur. Super nasa ditambah glio di awal tanam, pada waktu bibit ditanam dimasukkan di dalam cairan sebelum ditutup kita berikan super nasa plus glio, atau di awal tanam yaitu 2 minggu setelah tanam ya, baik itu tanaman baru ataupun tanaman keperasan diberikan super nasa ya, boleh dicampur dengan glio ditambah super nasa ditambah glio atau granul ditambah dengan glio ya, 2 minggu setelah tanam. Ya, ini cukup sekali untuk tanaman tebu, sedangkan pemupukan di dasar hanya sekali itu saja. Sementara untuk penggunaan NASA yang berikutnya adalah penyemprotan ya, penyemprotan VOC NASA maupun hormonik pada bulan pertama, bulan kedua dan bulan keempat. Nah, bulan ketiga ini biasanya ada tunasan ya, ada tunasan atau membuang daun-daun tebu yang kering. Jadi kita nggak perlu menyemprot, tetapi bulan keempat baru kita semprot dengan dosis seperti yang tertera, 31 di bulan pertama, bulan kedua adalah 41, bulan keempat adalah 52 ya per tangki ya. Dosis ini digunakan untuk 10 sampai 12 liter air untuk tangki yang ukuran standarnya kurang lebih segitu. Kalau tangkinya lebih besar boleh kita tambahkan sedikit. Nah, kemudian untuk menggunakan dengan BSA ya, BSA kita bisa gunakan 2-3 kotak, sama bulan kedua kita pakai sekitar 2-3 kotak, bulan keempatnya kita pakai 2-3 kotak ya. Cara memakainya sesuai dengan standar seperti BSA pada umumnya, atau mungkin bisa dilihat pada petunjuk yang ada di labelnya. Ya, ini adalah produk-produk yang NASA, teknologi NASA yang kita gunakan di awal tanam ya, yaitu 2 minggu setelah tanam, atau pada saat cairan yaitu pada saat tebu batang tebu dimasukkan, bibit tebu dimasukkan di dalam tanah sebelum ditutup, kita siram atau kita gembor dengan super nasa plus glio atau granul plus glio ya, seperti itu ya teman-teman semua, mitra-mitra semua. Nah, ini adalah siklus daripada tanaman tebu mulai dari 0 hari sampai dekat kemasakan, yaitu antara 3-35 hari ini adalah fase vegetatifnya. Kemudian kita masuk di fase
pertunasan itu kurang lebih sampai satu bulan lebih ya, sampai 3,5 bulan ini adalah tunas, yaitu perpanjangan tunasnya. Jadi makin panjang tunasnya, kemudian ini nanti akan memanjangkan batangnya ya, batangnya. Kemudian di atas 9 bulan itu rata-rata sudah mengisi untuk tebunya atau mengisi kemanisannya. Tunasnya diperpanjang, ya batangnya diperpanjang. Nah ini butuhnya juga berbeda-beda, makanya penyemprotannya tadi diupayakan untuk optimal ya di bulan pertama, kedua, dan ketiga, keempat maaf, 1, 2, dan 4 ya. Kemudian teman-teman semua, mitra-mitra semua, masuk kepada hama dan penyakit pada tanaman tebu ya. Ini adalah penggerek batang yang biasanya juga banyak menyerang di Indonesia ya. Artinya tanaman tebu di Indonesia lebih banyak hama penggerek tebu ini. Jadi perlu kita lakukan penyemprotan ya. Tentu saja dengan menggunakan BVR. Kita jangan menunggu hama ini menyerang ya, hama ini menyerang. Maka kita bisa semprotkan BVR ini ya pada bulan-bulan pertama bersamaan dengan POC-nasa sama hormonik tadi boleh. Jadi dicampurkan pada bulan pertama, kita semprotkan merata dari daun dan batangnya, semuanya dari atas sampai bawah ya. Kita semprotkan untuk menjaga, mengurangi serangan penggerek batang dan hama yang lain ya. Kutu-kutuan ini juga cukup mengganggu. Ya, ini adalah penggerek pucuk, ya namanya juga penggerek pucuk. Dia akan menyerang pada bagian pucuknya, akan masuk ke bagian pucuknya. Kalau dia sudah berbentuk ulat seperti ini masuk ke dalam bagian tanaman tebu, maka akan kesulitan kita menyemprotnya karena sekelilingnya sudah tanaman keras dan sulit untuk disemprot pestisida apapun. Ya, makanya semprotkan mulai dari sejak awal untuk mencegah serangan-serangan penggerek pucuk ataupun serangan-serangan hama yang lainnya. Semprotkan BVR ini setiap dari awal bulan tadi, POC-nasa sama hormon plus BVR untuk pencegahannya. Ya rata-rata kita bisa menghabiskan kurang lebih sekitar 10-12 kotak BVR per kali semprotan per hektar. Ya, per kali semprotan per hektar. 10-12 kotak BVR. Ya, ini adalah telur penggerek tadi yang sangat mengganggu potensi tanaman tebu ya, karena bisa menghilangkan kehilangan produksinya mencapai cukup banyak 20-30 ton, dan ini batangnya tidak bisa digunakan untuk menjadi bibit ya, karena akan berkembang lagi melalui telur-telur itu, berkembang untuk musim berikutnya ya. Bentuk telurnya juga cukup mungkin bisa kita ketahui kalau kita sering masuk di tanaman tebu, yaitu titik-titik berwarna hitam ya, seperti itu. Nah seperti ini kalau kita sudah mulai serangannya cukup cukup banyak, cukup ganas ya. Dan ini tidak hanya menyerang pada tanaman tebu teman-teman. Penggerek ini bisa nanti menyerang pada tanaman-tanaman di sekitar kita, tanaman-tanaman yang berbatang dan berkayu. Jadi penggerek ini bisa juga menyerang pada tanaman yang lain ya. Kemudian penyakit-penyakit penting pada tanaman tebu ya. Kalau tadi adalah tentang hamanya, sekarang tentang penyakitnya, yaitu tentang penyakitnya. Ada garis kuning, ada pokabung, noda kuning, noda cincin, blendok ya. Kemudian luka api dan sebagainya. Ini adalah uret yang juga hama ya, ini masuk hama ya. Sekali lagi ini masuk hama karena saya sampaikan di sini karena uret ini menjadi penting, karena biasanya tanaman tebu atau tanah-tanah yang berpasir setelah ditanam tebu ternyata kehidupan uretnya juga merajalela, sehingga nanti kalau diganti dengan tanaman hortikultura setelah tanam tebu ataupun panen tebu dan kita bongkar untuk tanaman yang lain, maka uret ini akan mengganggu musim tanaman yang berikutnya. Ya, ini adalah siklusnya seperti ini, dari telur ke larva atau uretnya, kemudian menjadi pupa, kemudian menjadi kumbang dan seterusnya. Ya, dan yang paling merusak di sini adalah larvanya atau uretnya, karena dia akan makan bagian akar-akar tanaman yang ada di sekitarnya dan di dekatnya. Nah, ini adalah siklusnya seperti ini. Pada waktu fase telur ini biasanya pada bulan-bulan Januari, kemudian sudah mulai berubah, mulai uret ini Februari, Maret, April ini sudah mulai mengerusak, yang rusak pada tanaman yang kita tanam ya, atau mungkin tanaman di atasnya. Kalau barangkali ada uret di situ, biasanya ada tanaman-tanaman yang lainnya ya akan
dimakan oleh uret ya. Terus seperti itu sampai bulan itu dia makin ke bawah, makin ke bawah. Setelah kenyang dia makin ke bawah, makin ke bawah. Nah, kemudian bergerak lagi ke atas nanti setelah menjadi kumbang ya. Setelah menjadi kumbang dia akan naik ke atas, bertelur dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Kumbangnya terbang pindah kemana dan akan seperti itu. Artinya dia selalu akan membutuhkan bahan organik atau bahan yang digunakan untuk makan si larva atau si uret tadi. Ya, sepanjang itu kondisinya kekurangan bahan organik atau tanah-tanah yang boleh dikatakan marginal, kadang-kadang serangannya uret ini tidak begitu banyak ya. Tetapi pada daerah-daerah yang banyak bahan organiknya tentu saja serangan uret ini akan merajalela. Jadi dia akan ada di sekitar permukaan itu masih dalam fase-fase telur. Kemudian uret karena dia masih makan di dekat-dekat dengan akar. Kemudian setelah nanti agak kenyang, agak gemuk lagi, fase-fase berikutnya dia nanti akan turun ke bawah, makin ke bawah. Jadi kita lakukan pencegahan pun ataupun apa namanya melakukan pembersihan sekalipun ini sudah mulai agak dalam. Nah, kemudian nanti akan keluar dalam bentuk kumbang dan nanti akan bertelur dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, pengendaliannya kalau bisa kita memang kita lakukan dari sejak awal, bisa kita semprotkan pada saat kalau kita menyemprotkan Supernasa dan Glio pada saat bibit masih ada di cairan tadi, bisa juga kita tambahkan Supernasa, Glio dan BVR sekaligus kalau memang daerah-daerah tanaman tebu yang ditanam tebu tadi memang daerah-daerah banyak uretnya. Ya, ini untuk mencegah adanya serangan jamur kalau memang di situ banyak jamur atau mungkin tanaman sebelumnya banyak jamur atau memang tersedia ada uret-uret yang di situ, maka eh, pada saat penggemboran yang pertama atau pemupukan yang pertama itu kita lakukan pencegahannya yaitu dengan memberikan BVR ya dikocorkan ya jadi Supernasa 1 sendok, Glio 1 sendok, BVR 1 sendok dalam satu gembor 10 liter air kurang lebih kita siramkan di situ ya kita siramkan di situ. Di situ nanti akan membantu tanaman kita nanti mencegah jari jamur dan juga mencegah dari uret ya. Kita tanam tanaman kita kita gunakan BVR tadi. Nah, ada beberapa cara untuk pencegahan yang lain yaitu kita juga menanam tanaman wijen ya, tanaman wijen. Ini tanaman wijen ini yang kita tahu adalah bijinya digunakan untuk um, apa namanya? Digunakan untuk onde-onde ya, bijinya seperti itu. Nah, ini jadi dalam setiap berapa meter maka kita nanti akan kita lakukan Kita lakukan penanaman mungkin sekitar 1 meter sampai panjangnya mungkin 2 meter. Nanti di beberapa titik kita lakukan penanaman wijen untuk supaya apa? Supaya uretnya nanti makan di tanaman wijen ini tidak mengganggu tanaman yang kita usahakan ya. Kita tanam di bagian pinggir-pinggir. Kemudian tadi saya sampaikan tadi tentang uret. Kemudian kita untuk penyakit ini adalah penyakit pembuluh yang ada di tanaman tebu, gejalanya adalah seperti itu ya di bagian dalam. Kemudian ada mosaik seperti ini ya, kemudian ada noda kuning seperti ini. Ini bisa kita lakukan dengan pemberian penyemprotan Glio dari sejak awal ya. Jadi kalau tadi untuk di bagian akar Glionya, nah pada saat penyemprotan dari sejak awal bisa BVR plus Glio dicampurkan Feosenasa sama hormonik untuk mencegah adanya hama ataupun adanya penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi ini bisa diatasi dengan mengelola penyemprotan Glio dari sejak awal. Ya, karat seperti ini kita bisa kendalikan dengan menggunakan Glio penyemprotan dari sejak awal. Ya, kemudian ada gulma-gulma yang juga merugikan ya. Ada rumput teki dan lain sebagainya. Karena gulma ini sangat mudah berkembang karena dia bisa berkembang melalui biji, umbi ataupun rimpangnya atau akarnya. Nah, ini adalah rumput teki, ada gerinting, ini sangat mengganggu pertumbuhan, terutama pertumbuhan awal tanaman tebu. Jadi diupayakan gulma-gulma ini sudah bersih ya, sudah bersih. Ya, ini adalah perkembangan daripada teki nanti bisa dibaca di sini. Kemudian juga ini adalah namanya gulma lulangan. Di sini juga cukup berbahaya karena pada saat ini penyerapan unsur haranya cukup cepat, cukup
lebih cepat daripada tanaman yang kita tanam atau tebu yang kita tanam. Jadi tanaman gulma lulangan ini sebaiknya tidak ada, ya tidak boleh ada, ya. Kemudian selepas kita setelah panen, mungkin di atas 9 bulan, 10 bulan ada yang panen awal. Nah, pada panen ini biasanya eh, pada masa lambat biasanya ditanam di awal musim penghujan yang dipanen memasuki musim kering, ya. Ini membutuhkan waktu sekitar 11 sampai 12 bulan rata-rata, ya. Sedangkan tanaman tebu yang dipanen awal sekitar 7 sampai 8 bulan setelah tanam, ya. Setelah tanam ini rata-rata. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra, kita sampaikan di sini ada beberapa data dan informasi yang menarik yang mungkin bisa memberikan eh, lebih mengenal lagi tentang tanaman tebu sebelum dan setelah menggunakan dengan teknologi NASA ini. Ya, ini adalah kelompok tani barokah, ya, pemenang lomba tanaman tebu di Provinsi DIY, ya, videonya juga ada di Desa Ngepek di Jogja, ya, di Kabupaten Bantul. Nah, ini yang kita gunakan adalah sebelum menggunakan NASA adalah di sebelah kirinya. Kemudian setelah pakai NASA dengan mengurangi pupuk makronya, ya, per hektarnya itu dikurangi pupuk makronya sampai 50%-nya, ya. Pupuk kandangnya juga dikurangin, ya. Kemudian tenaga kerjanya berkurang dan yang kita lihat di sini tanahnya menjadi gembur, batangnya kuat, tidak roboh, ya. Taksasinya 650 kuintal per hektar, kadar kemanisannya meningkat, kemudian rendemennya juga naik, ya. Ini ya kita perjelas lagi di sini, ya. Ini bekerja sama dengan banyak tempat, lahannya ada di lahan marginal dekat dengan sungai. Kalau kita lihat di situ jenisnya adalah BL atau Blue Lawang. Kemudian pakai NASA, ya, pakai NASA-nya adalah seperti ini, ya. Kita gunakan waktu itu Super NASA-nya, POC NASA sama Horwong, ya. Ya, caranya adalah waktu tanam kita gembor waktu itu seperti itu. Ya, ini saya lebih dekat, kita zoom lebih dekat, ya. Rendemennya meningkat, kadar kemanisannya meningkat, dan beratnya meningkat. Ini adalah informasi di koran setempat, di koran Kedaulatan Rakyat, ya, ceritanya tentang apa namanya kelompok tani Tubuh Barokah tadi yang menjadi juara di tingkat provinsi, ya, tingkat provinsi. Kemudian analisa ekonomi, ya, per hektarnya, ya, ini yang dilakukan di daerah Blitar yang tidak memakai produk NASA dan memakai produk NASA pada waktu itu, ya. Ya, pada waktu itu dilakukan luasannya kurang lebih 5 hektar. Ya, saya zoom aja di sini. Ya, yang tidak memakai produk NASA rendemennya 7,2, yang memakai produk NASA 8, meningkat, ya. Yang bagi hasilnya juga berbeda, ya. Produksinya 1.100 kuintal atau 1 ton lebih, berapa ya? Tambah 100 lagi, ya, kalau gitu, ya. 1.100 kuintal dan 1.422 kuintal yang pakai produk NASA. Ya, kalau harga gula pada waktu itu tetap, ya. Kemudian pendapatannya ini yang menarik, berbeda banget, ya, lebih dari 10 juta per hektar. Jadi nambah biayanya berapa, total biaya produksinya berapa, maka total keuntungannya berbeda, ya. Jadi makin untung petani mendapatkan produksi hasil hasil produksi daripada tanaman tebu ini. Kemudian dari PTPN 2 waktu itu kita bekerja sama untuk memakai tebu di lahan mereka, ya. Saya persingkat aja di sini. Hasil percobaannya adalah seperti ini, ya. Ya, dari keempat perlakuan aplikasi tanaman PC maupun ratun yang memberikan kontribusi produktivitas dan rendemen serta laba yang besar adalah perlakuan B, ya, 100% pupuk standarnya, ya. Kemudian 100% pupuk nasanya, 3 kilo Super NASA plus 600 gram Green Star, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Penjelasannya lebih detail ada di lampirannya. Kemudian tanaman-tanaman yang lain juga ada yang di daerah Jawa Timur, yaitu ada di Pasuruan, ya. Ceritanya kurang lebih sama.
pemakaian NASA-nya memberikan manfaat yang luar biasa, ya. Ya, rata-rata ruasnya lebih panjang, ya produksinya juga meningkat. Ya, maka sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal, ya, bahwa ternyata pemakaian produk NASA ini memberikan banyak kelebihan bagi petani-petani tebu, ya, padi tebu yang menggunakan dengan teknologi NASA ini. Yang pertama adalah jumlah tanamannya atau anakannya bertambah. Kemudian ruas tebunya menjadi memanjang dan rata-rata pertumbuhannya merata. Ya, ini bisa dilihat pada video-video kita yang dikeluarkan oleh PT Natural Nusantara, tumbuhnya merata. Artinya tidak bergelombang. Kalau kita lihat dari atas itu rata-rata semuanya rata, ya, merata, ya, bukan naik turun tanamannya, tetapi rata-rata umumnya merata. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah rembenyannya juga rata-rata naik. Kita tahu bahwa tanaman tebu ini kita ambil adalah selain tonase per hektarnya, tetapi juga kita menghitung rendemennya. Maka tidak salah kiranya ternyata beberapa informasi maupun data yang sudah ada di kita banyak yang menyampaikan bahwa rendemennya biasanya naik, ya. Kemudian kendala yang lain seperti yang saya sampaikan di awal, ya, di awal bahwa petani-petani tebu ini rata-rata tidak kepingin menanam tebu karena apa? Karena pada saat mereka beralih kembali ke tanaman hortikultura ataupun tanaman yang lainnya, mereka mengalami pembongkaran bonggol tebu. Nah, dengan teknologi NASA ini, baik tanaman yang baru sekali dipanen ataupun nanti dikepras sampai 2 kali panen, maka pemberian produk NASA ini, teknologi NASA ini memberikan tanahnya kembali menjadi gembur, ya. Tanahnya menjadi gembur, apalagi nanti dilakukan dengan cara yang rutin, maka tanahnya pelan-pelan akan menjadi gembur dan nanti pembongkaran akarnya, bonggol tebunya menjadi mudah. Menjadi mudah. Kenapa? Karena tanahnya gembur dan akarnya berkembang dengan baik. Kalau akarnya berkembang dengan baik, dia tidak akan menjadi bonggol yang keras yang ada di bawah dikeras. Itu kelebihan teknologi NASA pada tanaman tebu, ya. Tanaman anakannya menjadi banyak, tonasenya bertambah, ya, kemudian rendemennya naik, dan hal-hal yang tidak disukai petani pada tanaman kebu, ya, itu rata-rata adalah membongkar bonggol tebunya. Nah, alhamdulillah dari berbagai kesaksian yang ada, ya, selama ini saya mendengarkan atau mungkin barangkali melihat sendiri pembongkaran bonggol tebu itu menjadi lebih mudah karena tanahnya kembali pelan-pelan menjadi gembur lagi. Nah, kita lihat pada negara lain, kepada negara lain, ya, cara menanamnya kurang lebih juga sama, cuman ada jenis yang berbeda. Nah, seperti ini. Ini ruasnya hanya satu, dibuat seperti melingkar kayak sumur begini, ya, seperti kayak melingkar sumur begini. Ini ada di daerah India dan ada di daerah sedikit Bangladesh, ya, ya hampir sama, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada cara yang menanam juga seperti ini dengan cara ada yang memanjang seperti kayak apa ya ini, ya, seret, ya, kalau bahasa Jawanya itu yang biasanya untuk yang nyari kutu itu. Nah, serit atau seret itu, ya, itu yang dipakai seperti itu. Nah, cara menanamnya adalah seperti ini, ya. Nanti juga tanamannya juga tumbuhnya seperti yang terlihat di samping. Ya, ini adalah tanaman yang dilihat pakai sumur tadi seperti ini. Jadi bentuknya menjadi seperti itu. Nah, ini seperti ini, ya. Ruas-ruasnya dan lain sebagainya. Jadi ada celah atau ada jarak di antara tanaman-tanaman tebu, ya. Tapi prinsipnya tidak ada masalah, ya, karena nanti yang dilihat adalah jumlah anakannya, jumlah panjang ruasnya, dan nanti tonase per hektarnya serta rendemennya. Nah, ini, ya, jadi kayak rambut dikepang begitu, ya, kira-kira pemanjang seperti itu. Baik teman-teman semua, itu tadi yang saya bisa sampaikan untuk tanaman budidaya tebu. Nanti kalau ada komentar ataupun ada pertanyaan boleh di kolom komentar, ya, ataupun langsung nanti tanya dengan saya, ya, bisa bertanya dengan saya. Oleh karena itu teman-teman semua, mitra-mitra semua, rutinkan semprotkan teknologi NASA ini, ya, dan dapatkan manfaatnya. Tanah kembali gembur, tumbuh kembang tanaman membaik, dan produksinya meningkat. Gunakan selalu teknologi pupuk NASA ini. Salam agro, semangat pagi.